Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta salawat, marilah kita mulai aktivitas hari-hari kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk berselawat setiap harinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai zat yang maha segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak melaksanakan ibadah sebagaimana kita makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak salat, tidak puasa, dan juga tidak berhaji. Namun ada satu ibadah yang Allah dan para malaikatnya juga melakukannya, yaitu membaca salawat Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Berikut sebuah kisah yang bertutur tentang keajaiban salawat dari ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah pemimpin ulama-ulama Islam dan gurunya. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Raf bin Abdullah bin Muhabbah bin Abi Abdullah bin Manqad bin Nas bin Al-Haris bin Sa'labah bin Amir bin Mulkon bin Sur bin Abdumanad Ada bin Tabiqah bin Ilyas. Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 77 Hijriah di Kufah pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, aku pergi haji, manakala tawaf di Ka'bah, aku melihat seseorang pemuda yang tak berdoa apapun selain berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Ka'bah, di padang Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu. Namun, dia berkata, aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah, dan gurun, kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam dia meninggal dunia, dan aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kalau aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sesosok orang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah gerangan? Aku pun berkata, Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekat jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajah bersinar
seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dengan pertanyaan yang membingungkannya, dia menjawab, "Aku Muhammad Al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini ya Allah? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau SAW berkata, "Ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah tukang riba berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur dia melafalkan salawat 100 kali untukku setiap malam. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena salawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku." Sufyan menuturkan. Anak muda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain salawat kepada Rasulullah, sebab aku tahu hanya salawatlah yang dibutuhkan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca selawat atasmu tiap-tiap hari 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Berkata pula Mikail alaihi salam, mereka yang berselawat atasmu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Dan Israfil alaihi salam berkata pula, mereka yang berselawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang itu. Kemudian malaikat Israel pun berkata, bagi mereka yang berselawat atasmu akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW, sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat atas Rasulullah SAW. Sahabatku, dengan kisah yang dikemukakan di atas, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu berselawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan para malaikatnya. Semoga selawat salam serta berkah senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita dan imam kita, Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa jadi renungan yang